Halo, kembali lagi bersama saya, Bang Dadai, dalam channel berfisika.com. Sudah lama ya kita nggak ketemu lagi. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai tutorial aplikasi turunan bagian pertama. Nah, seperti biasa, nomor satu kita bahas tentang konsep. Nah, di sini adik-adik perhatikan nomor 1A. Saya tulis ya, nomor 1A. Mencari titik stasioner. Itu kita tulis saja fx x. Nah, kalau titik stasioner itu syaratnya apa? Turunan pertamanya harus 0 ya. Ini jadi kita turunin menjadi 2x sama dengan 4 dan x sama dengan 2. Maka titik stasionernya di sini jawabannya 2 ya. Oke, selanjutnya nilai minimum dari fungsi ini adalah apa gitu ya. Nah, untuk menentukan nilai minimum, oke di sini nilai minimum itu berada pada titik ekstrim ya. Yang pertama kita masukin dulu nilai ujung selang sehingga kita tulis 0 kurang mutlak 1. Tuh, kita masukin 1 sama dengan 1. Nah, titik ujung selang ya. Nah, kita akan cari nilai lainnya sini ujung selang adanya. Pertama kita tulis fx-nya ini akan positif jika lebih besar dari 1, akan menjadi jika kurang dari 1. Nah, dan kita turunkan f aksen x akan menjadi 1 untuk x kurang dari 1. Karena turunan pertama kiri dan kanan enggak sama, singular. Ya. Nah, kita masukin titik ekstrimnya ada 2, ujung selang dan singular ya. Berarti masukin f1. 1 di antara sini kita bandingkan titik ujung selang dan singular, yang paling kecil adalah titik singularnya. Saat f1 dengan 0. Berarti di sini tercapai saat x sama dengan 1, x sama dengan r ya. Jawabannya singular. Kenapa? Karena titik singular ini menunjukkan f aksennya itu tidak ada. Artinya dari kiri dan kanan itu nilainya tidak ada. Jadi kita masukin limit x dari tidak sama dengan limit x1 plus dari f aksen x sebelah kiri ya. Seperti itu ya. Jadi nomor 1B akan mencapai puncak di x 1 dan 1 merupakan titik singular. Oke, kita bahas yang nomor C. X sama dengan x 2, maka penonton naik. Nah, caranya kita buat garis lang, apa namanya, garis bilangan. Oke, kita hapus. Ini kita tulis dari x kurang 1 tuh berarti kurang 1 berarti x sama dengan 0 atau di x sama dengan 2 ya. Ini tulis 0, ini 2, kemudian ini akan positif saat ini kecil. Nah, seperti ini. F aksen x itu 0 ya, berarti monoton naik pada selang minta hingga sampai 2, positif tak hingga. Ini f aksen x akan turun dari 0 atau monoton selang 0 sampai 2. Kenapa 0 dan 2 nggak masuk? Karena kalau 0 dan 2 masuk itu jadi titik stasionernya ya. Oke, dijawab kan? Monoton naik pada ini jawabannya minta hingga sampai 2 digabung dengan 2 sampai tak hingga, monoton turun di saat 0,2 ya. Ini terbuka ya, bukan tutup. Kita bahas yang nomor D. Jika f aksen x sama x kuadrat maka cukung atas pada cukung bawah. Titik belok. Oke, nomor D. Nomor D itu f double aksen x sama dengan x kuadrat, x-nya 0, membuat 0 ya, dan x kurang 2, 0 berarti sama dengan 2. Berarti di antara itu ya, kasih bilangan
Kemudian tulis 0, tulis 2. Ini oke. Nah, untuk yang dari sebelah kanan dari 2 itu positif, ini negatif, dan yang sebelah kiri dari 2 juga sama negatif gitu ya. Oke, maka dia akan cekung atas cekung atas ya. Saat dimana? Saat 2 menuju 3. Nah, ini akan cek apabila ininya negatif ya. Di antara min hingga sampai 0 digabung dengan 0 sampai kalau tulisannya titik beloknya f double aksen sama dengan 0 saat dimana? Saat di x sama dengan 0 dan saat x sama dengan 2 ya. Oke, itu untuk jawaban yang 1D. Kita akan bahas tentang E. Jika f aksen x dan x, maka f0 adalah lokal, f2 adalah oke. Ini kayak kembali lagi ke soal 1C ya. F aksen x sama dengan x kali x kurang 2. Oke, nomor B. F aksen x sama dengan x pada garis bilangannya ini adalah 0, sini 2 ya. Ini F aksennya sini sedikit F aksennya positif. Berarti dia monoton naik ya. Saya garis naik. Kemudian 0 sampai 2 itu negatif, monoton turun, panahnya turun. Kemudian ini 2 sampai seterusnya monoton naik. Nah, yang F0 itu F0 itu berarti kurvanya di antara naik dan turun. Berarti F0-nya adalah apa? Max, ada yang salah. Oke. Ini ada maksimum kayaknya. Kita buat slide baru. Lanjut. Nah, kita tulis kurang 2. Lalu kita buat garis bilangan. Ini 0, ini 2. Kita lihat tinjau ke monotonnya. Saat F0 berarti dia ini 0-nya stasioner. Berarti setidaknya kayak gini, grafiknya kayak gini nih. Berada di posisi puncak ya, gini. Berarti ini adalah maksimum lokal. Kemudian F2-nya ini gini grafiknya ya. Ini yang F2, ini yang F0 ya. Nah, F2 berarti dia minimum lokal. 1E. Kemudian kita akan bahas nomor F-nya. 1F. Nah, kita lihat di sini. Maka luas persegi panjang dengan X dan luas persegi panjang dengan panjang X dan keliling 4. Panjang dan keliling. Panjangnya kelilingnya 4. Ini ketahui ini segi panjang. Kemudian panjangnya 4, kelilingnya kelilingnya 4, panjangnya X. Keliling itu kan kalau persegi apa namanya? Persegi kan 2 P tambah L ya. Nah, K-nya tuh 4. 2 panjangnya X tambah L. Ini kita coret ini 2 X plus L. L-nya persegi. Itu adalah panjang ya, panjang kali lebar. Panjangnya X, lebarnya 2 kurang X. Sehingga ini 2X kurang X kuadrat. Kemudian di sini di soal di daerah asal dx ya. Nah, dlx ya. Nah, daerah asalnya kita dapat lx, daerah asal atau minus x-nya itu harus lebih besar dari 0. Apa namanya? Salah. Lx domainnya itu diperoleh dari hapus dulu. Daerah asalnya itu diperoleh domain fungsi L diperoleh saat Lx lebih besar dari 0.
Kenapa? Karena ini kita tulis X-nya, maaf, iris, kita tulis ini X, 2 kurang X, harus lebih besar dari 0. Kemudian kita buat garis bilangan. Di sini kita ketahui ini 0, ini 2 ya. Ini 2. Nah, di sini sebelah ini apa namanya? Negatif. Gitu ya. Nah, jadi domain L-nya itu adalah 0 sampai 2. Gimana dengan luas maksimumnya? Luas maksimumnya itu saat stasioner ya, L. Berarti turunin ini menjadi Lx ya, Lx-nya tadi 2x yang sini, 2x sama dengan 0. Berarti ini tulis di sini 2x sehingga persamaannya 2 1. Jadi akan maksimum saat x sama 1 sehingga luasnya L1 sama dengan 2 1 kuadrat kurang 1 kuadrat sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Jadi 1 satuan luas ya. Jadi saat luasnya akan luas maksimumnya adalah 1 saat x-nya sama dengan 1. Oke, yang nomor bukan ya, maaf ini maaf F ini ya. Kita akan bahas yang terakhir, yang G-nya ya. Nah, G terakhir. Jika pada AB maka berarti ini sebagai bentuk dari TNR, teorema nilai rata-rata ya. Jika F fungsi F-nya ini berarti F-nya harus continue di titik A, B, continue pada AB dan C merupakan di antara A dan B, elemen AB terdapat AC elemen sehingga maaf ini bukan C ya, salah, dan terdiferensialkan ya, terdiferensialkan pada selang A, B, maka terdapat C di antara A, B sehingga kurang A ya. Jadi jawabannya. Nah, gitu. Begitu itu aja penyampaian. Subscribe dan selalu ikuti channel kami dalam berfisika.com karena saya akan update lagi membahas materi, membahas jawaban soal tutorial kalkulus A ya. Bye bye.